Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service Channel yang selalu setia untuk berbagi tentang tips perawatan MacBook, perbaikan MacBook, penanganan bencana alam yang terjadi di negara kita, kegiatan sosial, dan membahas berbagai macam topik yang menarik lainnya yang terjadi di seputar kita. Kali ini saya ingin bahas tentang kerusakan yang sering terjadi pada MacBook. Apa yang saya ulas, apa yang saya review di video kali ini adalah rangkuman dari selama saya mengerjakan perbaikan kerusakan MacBook itu kurang 10 tahun. Saya mulai usaha untuk perbaikan MacBook itu tahun 2010 dan sampai saat ini masih berjalan. Oke, langsung ya kita ke pokok bahasan. Kerusakan yang sering terjadi pada MacBook itu yang pertama, MacBook lambat atau lemot saat booting OS. Ini pada saat itu kita nyalakan MacBook, bootnya itu lama atau lemot. Lemot atau lambat yang terjadi pada MacBook saat booting OS ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama itu disebabkan karena OS mulai rusak atau OS mengalami konflik. Faktor yang kedua, harddisk MacBook mengalami bad sector atau mulai rusak, atau juga bisa karena disebabkan beberapa masalah, atau juga karena lifetime dari penggunaan harddisk itu sudah habis. Faktor yang selanjutnya, lemot atau lambat yang terjadi pada MacBook pada saat booting OS karena disebabkan oleh kabel fleksibel harddisk. Itu kabel yang menghubungkan antara harddisk dengan logic board itu sudah mulai lemah untuk membaca file yang ada di harddisk. Ya, ini khusus untuk tipe MacBook yang masih menggunakan kabel fleksibel harddisk. Terakhir itu tahun 2011 dan tahun 2012. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, MacBook blank hitam atau no display pada saat kita nyalakan. Untuk kasus ini bisa juga disebabkan karena seringkali kita menggunakan mode sleep pada MacBook. Ya, kalau kita menggunakan mode sleep pada MacBook itu hanya sebentar, nggak terlalu lama, ya nggak terlalu bermasalah. Memang salah satu kelebihan MacBook seperti itu, sleep. Kalau kita sleep MacBook dalam waktu yang singkat ya nggak terlalu bermasalah. Ini jadi masalah kita menggunakan sleep mode pada MacBook itu berhari-hari gitu, dengan jangka waktu yang lama. Nah, itu kalau sering kali kita lakukan dapat mengakibatkan permasalahan pada saat MacBook dinyalakan itu mengalami blank hitam atau no display, atau juga bisa mengakibatkan crash pada chipset VGA-nya. Selanjutnya yang ketiga, MacBook mengalami white screen pada saat kita nyalakan. Pada saat kita nyalakan MacBook, kita pencet tombol power, nyalakan blank. Di display MacBook nggak ada tampilan apa-apa dari awal kita nyalakan. Kita tunggu beberapa saat tetap white screen terjadi. White screen yang terjadi pada MacBook pada saat kita nyalakan itu bisa disebabkan oleh beberapa masalah. Yang pertama, bisa karena LCD MacBook rusak. Yang kedua, bisa karena chipset VGA MacBook mengalami overheat. Yang ketiga, tapi ini jarang terjadi, disebabkan karena harddisk MacBook rusak. Ya, untuk kasus yang ketiga itu sangat jarang sekali terjadi. Dan itu selama saya menangani kerusakan MacBook, white screen yang diakibatkan karena kerusakan harddisk nggak sering lah ya, 1-2 gitu, sering 1. Satu yang keempat, saat kita nyalakan MacBook muncul folder tanda tanya. Nah, ini sering banget terjadi pada MacBook. Dari awal saya menangani kasus kerusakan MacBook, sering kali terjadi itu. MacBook muncul folder tanda tanya pada saat dinyalakan. Penyebab MacBook muncul folder tanda tanya pada saat dinyalakan itu disebabkan oleh beberapa faktor juga. Yang pertama, OS yang korup. Jadi OS di MacBook kita itu rusak atau korup atau ada masalah lah. Ya, pada saat kita nyalakan MacBook yang muncul folder tanda tanya. Yang kedua, harddisk MacBook mengalami kerusakan dan file atau OS yang ada di harddisk tidak terbaca oleh MacBook pada saat kita nyalakan. Nah, yang ketiga, ini khususnya MacBook yang tipe-tipe lama, ini yang terakhir lah, yang terakhir itu tahun 2011 dan tahun 2012, baik yang 15 in maupun yang 13 in. Itu kabel fleksibel harddisk yang menghubungkan MacBook dengan logic board rusak. Oke, lanjut ya. Yang kelima, MacBook pada saat kita nyalakan itu muncul kernel panik. Kernel panik itu pada saat kita nyalakan, yang itu muncul ada logo tombol power dengan tulisan bla bla bla, kita nggak tahu dah tulisan aneh ya, nggak bisa baca ya. Jadi pada saat kita nyalakan muncul logo power dengan tulisan bla bla bla, kernel panik. Penyebab MacBook muncul kernel panik ya bisa disebabkan juga oleh beberapa masalah. Yang pertama bisa karena OS MacBook kita bermasalah. Yang kedua bisa juga karena diakibatkan oleh kerusakan harddisk. Yang ketiga bisa juga karena disebabkan oleh kabel fleksibel harddisk khusus untuk MacBook tipe-tipe lama tahun 2011, 2012 mengalami kerusakan, atau juga chipset VGA MacBook mengalami overheat. Itu yang keenam, MacBook seringkali kebentur ataupun jatuh. Nah,
ini karena mungkin akibat kecerobohan kita gitu. Kita bawa MacBook, buru-buru bawa ke bisa membentuk pintu mobil, bisa juga membentuk pintu, atau satu MacBook kita taruh dalam tas di lantai itu karena buru-buru tadi kita kayak taruh membeletak masuk, kita taruh dalam tas. Nah itu kalau ini sering kali terjadi, tidak menutup kemungkinan hardware MacBook yang lain akan mengalami kerusakan. Ya minimal nih bodi MacBook penyok udah pasti. Kalau ini sering kali terjadi. Bisa juga akibat benturan tadi, akibat MacBook jatuh atau kebanting mengakibatkan LCD MacBook kita pecah. Atau bisa juga harddisk MacBook, terutama untuk MacBook yang masih menggunakan harddisk SATA 2,5 in biasa, mengalami kerusakan. Dan itu yang ketujuh, MacBook kena air. Ya bisa karena faktor disengaja maupun faktor tidak disengaja. Ya alami, kita nggak akan pernah bisa prediksi gitu kan. Walaupun kita udah prepare, kita udah hati-hati, kita udah ya kok menjaga lah untuk perangkat MacBook kita ya. Kalau memang udah apes mau gimana lagi, ini kan faktor alami ya. Nah ketika MacBook kena air itu ya dapat mengakibatkan berbagai kerusakan yang terjadi pada MacBook. Bisa MacBook mati total, bisa juga hardware MacBook misalnya kayak keyboard, kayak rusak, atau LCD juga itu bisa dibilang hitam pada saat kita nyalakan, atau kita nyalakan itu ada bercak di dalam LCD. Nah kalau misalnya LCD ngalamin seperti itu, kena air ada bercak, udah dimin aja, cuma nggak bakal bisa diservis. Kalaupun misalnya dibongkar bisa juga malah mengakibatkan lebih parah kerusakannya. Udah dimin aja, nanti dia akan kering sendirinya akibat panas yang dihasilkan oleh LCD pada saat digunakan. Yang selanjutnya yang ke-8 itu stand gate di LCD MacBook. Nah, stand gate yang terjadi pada LCD MacBook itu disebabkan akibat kesalahan kita. Jarang sekali merawat MacBook. Itu MacBook dipakai aja. Tor atau apa nggak dipeduliin. Boro-boro tuh, screen pernah dibersihin, ya body MacBook dibersihkan. Ini MacBook kadang tutup slip. Ya intinya, stand gate yang terjadi pada MacBook itu diakibatkan karena kesalahan kita. Ya kesalahan kita sendiri jarang merawat atau membersihkan perangkat MacBook. MacBook cuma dipakai, nggak pernah dirawat. Yaitu yang ke-9, MacBook suka restart atau mati mendadak. Apakah itu saat booting OS, pertama kita nyalakan MacBook setengah bar, MacBook mati, lalu nyala lagi. Tahu nih, MacBook mati mendadak pada saat sedang kita gunakan. Untuk permasalahan MacBook suka restart dan mati mendadak itu ada di video saya, ya di channel saya. Itu udah saya jelaskan di situ apa penyebabnya dan cara penanganannya. Mungkin bisa ditonton ya di sana. Selanjutnya yang ke-10, MacBook suka hang. Ini pada saat kita gunakan MacBook, tiba-tiba MacBook nge-hang. Trackpad nggak bisa digerakkan, keyboard juga nggak ada reaksi apapun. MacBook suka hang. Itu disebabkan beberapa masalah. Bisa karena panas yang terjadi pada MacBook itu sudah melebihi dari yang sudah ditentukan. Panas yang terjadi pada MacBook itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah itu juga udah saya jelaskan di video yang ada di channel saya. Silakan tonton di situ. Apa penyebab MacBook suka hang? Atau bisa juga hang yang terjadi pada MacBook itu disebabkan karena terlalu banyak kita buka aplikasi pada MacBook sehingga sistem kewalahan. Ketika sistem kewalahan, tuh sistemnya dongkol, ya udah nggak hang gitu, dihangin sama MacBook. Nah itu makanya jangan terlalu banyak membuka aplikasi pada saat kita menggunakan MacBook. Ya intinya untuk menghindari lah hal-hal yang tidak diinginkan. Kerugiannya kalau MacBook hang mau nggak mau kita matikan paksa. Nah kalau di situ ada data kita baru ngetik nih, atau ada editan film, editan foto atau apa yang belum kita save, ya bisa hilang editan. Oke, yang ke-11. Baterai MacBook kembung. Baterai MacBook masuk angin. Kembung yang terjadi pada baterai MacBook ini disebabkan karena faktor lifetime. Masa penggunaan baterai tersebut sudah habis. Cycle count-nya udah di atas 1000. Itu faktor alami. Akibat dari kembungnya baterai MacBook bisa mengakibatkan kerusakan hardware MacBook lainnya. Misal nih, tuh Retina, tuh MacBook Pro tahun 2011-2012 itu bisa mengakibatkan trackpad rusak karena tendangan dari baterai. Trackpad itu nongol, kembung. Nah, itu bisa mengakibatkan kerusakan pada trackpad. Atau untuk MacBook Air, karena posisi baterai MacBook Air ini kan ada di bawah keyboard, itu mengakibatkan kerusakan pada keyboard. Atau juga casing dari MacBook, bisa bottom case-nya rusak, atau juga bisa per case-nya rusak, ngangkat gitu kan. Yang mengakibatkan kembungnya baterai MacBook itu karena memang faktor lifetime lah ya, masa penggunaan dari baterai, atau juga kesalahan dari kita. Selanjutnya yang ke-12, ini MacBook saat kita hubungkan adaptor ke MacBook, tuh tahu MacBook nyala, belum kita tekan tombol power, ini nyala otomatis. Nyala otomatis yang terjadi pada MacBook pada saat kita hubungkan dengan adaptor
itu bisa disebabkan oleh baterai MacBook udah rusak. Penyebab selanjutnya ada masalah di logic board MacBook. Bisa juga mungkin IC chargernya rusak atau juga ada masalah lainnya sehingga mengakibatkan MacBook pada saat kita hubungkan dengan adaptor MacBook nyala secara otomatis. Itu keyboard MacBook rusak. Kerusakan keyboard MacBook itu bisa juga disebabkan karena kena air, bisa juga karena lembab, panas yang terjadi pada book itu berlangsung lama bisa mengakibatkan lembab sehingga bisa mengakibatkan kerusakan pada keyboard MacBook. Bisa juga karena saran kita juga ini lagi, itu tadi MacBook nggak pernah dirawat, MacBook nggak pernah dibersihkan, MacBook cuma dipakai doang, di keyboardnya kotor nggak pernah kita bersihkan, kita diemin aja bodo amat dah. Ya lama kelamaan bisa mengakibatkan kerusakan pada keyboard. Debu yang selama ini masuk keyboard itu lama kelamaan bisa berubah jadi lemak yang akhirnya memutus jalur kelistrikan yang ada di keyboardnya sehingga mengakibatkan kerusakan pada keyboard. Juga nih keyboard kita nggak sengaja atau kena air itu juga bisa mengakibatkan kerusakan pada keyboard MacBook atau faktor-faktor lainnya lah ya. Yang selanjutnya yang ke-13. Karena ini khusus untuk MacBook tipe lama itu MacBook tahun 2011 dan tahun 2012. Ya untuk MacBook atau MacBook untuk tahun sebelumnya 2010, 2008, 2009. Maksudnya untuk MacBook yang masih menggunakan kabel fleksibel. Itu tadi yang saya jelaskan awal. Fungsi dari kabel fleksibel itu untuk menghubungkan antara hard disk dengan logic board. Itu kabel fleksibel hard disk sudah mulai lemah atau malah sudah rusak. Kabel fleksibel hard disk MacBook kita itu sudah mulai lemah. Itu biasanya lemot terjadi pada MacBook atau juga ketika kita buka aplikasi lama ya kenapa? Daya baca kabel fleksibel hard disk MacBook kita ini untuk membaca file yang ada di hard disk sudah lemah. Nah, atau juga nih karena kerusakan yang terjadi pada kabel fleksibel hard disk mengakibatkan MacBook pada saat sudah nyalakan muncul folder tanda tanya. Itu seringkali terjadi pada MacBook. Nah itu tadi buat rekan-rekan semuanya kerusakan yang sering terjadi pada MacBook. Apa yang saya uraikan atau yang saya bahas saat ini merupakan dari hasil rangkuman atau catatan saya selama menangani kerusakan MacBook. Mungkin rekan-rekan juga mengalami hal yang sama dengan saya dan rekan-rekan kepingin nambah ini kerusakan yang sering terjadi pada MacBook, silakan gitu loh di kolom komentar. Hingga kita di sini saling sharing, saling berbagi pengalaman yang kita alami. Oke, buat rekan-rekan di sini saya bukan hanya mereview ataupun ngebahas masalah tentang perawatan MacBook, perbaikan MacBook yang saya share di channel YouTube saya. Tapi di sini juga saya membuka usaha untuk perbaikan MacBook. Itu di Bilangan Jakarta Barat, tepatnya itu di Jalan Saktinur, samping Gereja Maria Bunda Karmel, RT 016, RW 004, nomor 46, Kampung Rawa, kelompok 1, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Nah, kalau untuk nomor telepon saya ada di bawahnya. Silakan buat teman-teman yang mau servis untuk hubungi saya dan datang langsung ke tempat saya untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Nah, begitu juga untuk teman-teman yang mau konsultasi, silakan hubungi saya di nomor telepon saya. Tapi untuk konsultasi harus telepon langsung, jangan via SMS. Kenapa? Biar saya bisa secara detail, secara jelas, secara gamblang untuk menjelaskan atau untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua. Nah, kalau via SMS terbatas, saya juga lagi repot memperbaiki kerusakan MacBook sehingga untuk ngebales SMS atau dari rekan-rekan semua itu masih butuh waktu. Nah, itu buat rekan-rekan urusan dari saya. Ya, semoga ulasan atau review dari saya ini bermanfaat buat rekan-rekan. Ya, jangan lupa juga subscribe channel saya demi untuk keberlangsungan channel saya agar saya tetap bisa memberikan tips tentang perawatan MacBook, tentang perbaikan MacBook kepada rekan-rekan semuanya. Buat yang sudah subscribe, komen, like ini, saya aturkan beribu-ribu terima kasih. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi dengan saya di video